Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara itu ngebentuk karakter anak-anak mudanya? Nah, di Indonesia ternyata ada loh sebuah gerakan nasional yang unik banget, yang tujuannya ya persis itu, membangun masa depan bangsa lewat kebiasaan-kebiasaan simpel sehari-hari. Oke, tapi sebelum kita bahas solusinya, kita perlu paham dulu nih masalahnya apa sih? Dan ini semua berawal dari satu istilah yang wah kekinian banget dan pas banget buat ngegambarin masalah generasi muda sekarang. Namanya generasi strawberry. Iya beneran. Istilah ini tuh buat anak-anak muda yang kreatif banget, idenya keren-keren, tapi dianggap kurang tangguh. Kayak buah stroberi gitu, kelihatannya bagus, cantik, tapi kesenggol dikit aja langsung memar, gampang rapuh pas kena tekanan atau tantangan. Dan masalahnya nggak cuma itu loh, ada lagi nih fenomena yang nyambung banget, namanya generasi nokturnal. Ini tuh buat mereka yang jam tidurnya kebalik, melek semalaman buat main game, scroll medsos, pas subuh baru tidur. Ya, ini jelas banget kan dampak langsung dari gadget dan teknologi. Gaya hidup kayak gini, jelas ada akibatnya. Konsekuensinya tuh nyata banget. Dari mulai kurang tidur, jadi gampang capek, terus jadi susah kan buat ngikutin jadwal sekolah atau kerja yang normalnya siang hari. Belum lagi jadi ngerasa terisolasi, karena ya jadwal hidupnya beda sendiri. Intinya, ritme alami tubuh mereka itu jadi berantakan total. Nah, ini tuh bukan cuma sekedar istilah gaul atau tren sesaat ya. Di balik semua ini, ada data-data yang jujur aja cukup bikin kaget. Datanya nunjukin kalau ini tuh krisis yang jauh lebih serius. Coba deh kita lihat angka ini. 1 dari 3. Bayangin, 1 dari 3 remaja di Indonesia diperkirakan punya masalah kesehatan mental. Itu angka yang gede banget loh. Ini udah bisa dibilang krisis kesehatan mental di kalangan anak muda kita. Terus, ada lagi soal kecanduan internet. Hampir sepertiga, tepatnya 31,4%, pemuda kita ngalamin ini. Ironis ya, dunia maya yang harusnya jadi alat buat bantu kita, malah jadi kayak jerat buat banyak dari mereka. Dan yang ini lebih bikin miris lagi. Sebanyak 66% anak-anak di Indonesia udah pernah terpapar konten pornografi online. Ini bahaya yang benar-benar nyata, yang ngintai mereka setiap hari dari balik layar gadget. Nah, yang menarik nih, kalau kita bedah datanya berdasarkan gender, polanya beda. Lihat deh, untuk remaja cewek, sekitar 70% itu kecanduannya sama media sosial. Tapi buat remaja cowok, angkanya lebih gila lagi, sampai 90% kecanduan game online. Ini nunjukin masalahnya tuh udah meresap banget, tapi bentuknya beda-beda. Dan krisisnya ini nggak berhenti di depan layar aja, efeknya kemana-mana. Angka obesitas remaja naik 2 kali lipat, hampir 1 juta pelajar kena jerat judi online, jutaan orang pernah nyentuh narkoba. Dan yang paling dasar, nilai-nilai dan etika kebangsaan kita juga ikut terkikis. Jadi ini benar-benar masalah sosial yang kompleks dan luas. Oke. Setelah kita lihat semua masalah yang bikin khawatir ini, pertanyaannya sekarang, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita mulai beralih. Dari cuma ngomongin masalah, kita masuk ke sebuah filosofi yang keren banget tentang cara ngebangun karakter. Poin pentingnya tuh ada di sini. Ada kutipan bagus dari Profesor Abdul Muti. Beliau bilang, karakter itu nggak dibangun dari teori-teori doang, tapi dari pembiasaan. Jadi dari hal-hal kecil yang kita lakuin terus-menerus, itu jadi kebiasaan. Dari kebiasaan, ngebentuk kepribadian. Dan dari kepribadian inilah peradaban dibangun. Keren banget kan? Nah, dari filosofi itulah lahir sebuah gerakan nasional. Namanya Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Atau biar gampang kita sebut aja G7KAIH. Dan jangan salah, ini bukan program ecek-ecek ya. G7KAIH ini gerakan nasional yang didukung langsung sama 3 kementerian besar loh. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, sama Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya simpel, tapi powerful. Nanamin kebiasaan-kebiasaan baik buat anak-anak Indonesia dari kecil. Terus apa aja sih 7 kebiasaannya? Ini dia intinya. Kelihatannya sederhana, tapi ini fundamental banget. Ada bangun pagi, terus beribadah, lanjut berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan terakhir, tidur cepat. Simple kan? Tapi ini fondasi yang praktis banget buat bangun karakter. Tapi kan punya daftar kebiasaan aja nggak cukup. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya biar kebiasaan-kebiasaan ini benar-benar nempel dan jadi bagian dari hidup anak-anak sehari-hari? Nah, strateginya itu pakai konsep yang namanya catur pusat pendidikan. Mungkin kita dulu kenalnya tripusat ya, yang isinya sekolah, keluarga, sama masyarakat. Nah, di zaman sekarang ditambahin satu lagi yang perannya gede banget, yaitu media. Biar program ini jalan, ada 3 prinsip utama yang harus dipegang. Pertama, harus dilakuin dengan penuh kesadaran, jadi bukan karena dipaksa.
Kedua, harus bermakna. Anak-anak harus ngerti kenapa mereka ngelakuin itu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, harus menggembirakan. Prosesnya harus seru, jangan sampai jadi beban. Biar kebayang, kita lihat contohnya deh. Buat kebiasaan berolahraga nih. Daripada cuman lari keliling lapangan yang ngebosenin, sekolah-sekolah diajak buat bikin misalnya senam kreatif pakai musik yang lagi hits, atau game-game edukasi yang banyak gerak, atau bahkan bikin mini olimpiade di kelas. Jauh lebih seru kan? Contoh lain yang keren banget buat kebiasaan makan sehat. Daripada cuma dengerin ceramah soal gizi yang bikin ngantuk, mendingan bikin acara kayak hari bawa bekal sehat atau eksperimen makanan di kelas, atau bahkan anak-anak disuruh bikin drama singkat tentang gizi. Belajar jadi seru dan interaktif banget. Nah, jadi apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya mau kemana? Yuk, sekarang kita sambungin semua kebiasaan simpel ini ke visi besar bangsa Indonesia. Di sini nih, semuanya jadi nyambung. Masalah-masalah yang kita bahas di awal tadi, ingat kan? Generasi nokturnal, kecanduan gadget, karakter yang menurun, itu semua coba dijawab langsung sama kebiasaan-kebiasaan ini. Generasi nokturnal dilawan sama bangun pagi, tidur cepat. Kecanduan gawai dilawan sama bermasyarakat dan gemar belajar. Penurunan karakter dilawan sama beribadah dan bermasyarakat. Tujuannya jelas, menciptakan anak muda yang sehat, bertanggung jawab, dan punya moral yang kuat. Dan inilah goal besarnya. Inilah kenapa semua ini penting. Untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Generasi yang gak cuma pinter otaknya, tapi juga sehat badan dan jiwanya. Dan yang paling utama, punya karakter yang kuat. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang dalam banget. Kalau kita percaya masa depan sebuah bangsa itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari, pertanyaannya buat kita semua adalah, kebiasaan apa ya yang lagi kita bangun hari ini buat masa depan kita nanti?